Assalamualaikum teman-teman, kami dari Jurusan Kesehatan Lingkungan, Program Studi D3 Sanitasi, Politeknik Kesehatan, Kementerian Kesehatan Tanjung Karang, dari Reguler 1 Kelompok 1 akan mempraktekkan mengenai penyihatan tanah yaitu pengukuran pH dengan anggota kelompok Maripa dengan NIM 01, Dayu Audina dengan NIM 02, Lianti dengan NIM 03, Monika Yolanda dengan NIM 04, Devara Levisi dengan NIM 05, Anissa Putri Azara dengan NIM 06, Ananda Hairunisa dengan NIM 07, Raisa Nabila dengan NIM 08, Mary Hanisa dengan NIM 09, Okta Septiana dengan NIM 010. Selamat menyaksikan. Apa sih itu tanah? Tanah adalah bagian dari bumi yang tersusun atas bahan organik dan mineral. Lalu, apa saja proses pembentukan tanah? Proses pembentukan tanah terbagi 4, yaitu proses pelapukan batuan, proses pelunakan struktur, proses tumbuhnya tumbuhan perintis, serta proses penguburan. Apa sih proses pelapukan batuan? Pelapukan adalah peristiwa hancurnya massa batuan baik itu secara fisik, kimia, ataupun biologi. Proses pelunakan struktur. Pada proses ini, batuan akan mengalami pelunakan di mana air dan udara adalah komponen penting. Proses tumbuhnya tumbuhan perintis. Setelah pelunakan, maka tahap ini proses pelapukan yang lebih halus dilakukan. Proses penyuburan. Pada tahap ini, tanah yang terbentuk akan mengalami proses penyuburan. Apa saja jenis-jenis tanah? Jenis-jenis tanah terbagi beberapa macam, yaitu tanah aluvial, tanah andosul, tanah kapur, tanah regosol, dan tanah lain-lainnya. pH adalah tingkat keasaman atau kebasaan suatu benda yang diukur dengan menggunakan skala pH antara 0 hingga 14. Sifat asam mempunyai pH antara 0 sampai 7 dan sifat basa mempunyai nilai pH 7 sampai 14. Sebagai contoh, jus jeruk dan air aki mempunyai pH antara 0 sampai 7. Sedangkan air laut dan cairan pemutih mempunyai sifat basa dengan nilai pH 7-14. Air murni adalah netral atau mempunyai nilai pH 7. Pentingnya pH tanah. pH tanah sangat penting karena larutan tanah mengandung unsur hara seperti nitrogen, kalium, dan fosfor, di mana tanaman membutuhkan dalam jumlah tertentu untuk tumbuh, berkembang, dan bertahan terhadap penyakit. Jika pH larutan tanah meningkat hingga di atas 5,5, nitrogen menjadi tersedia bagi tanaman. Di sisi lain, fosfor akan tersedia bagi tanaman pada pH antara 6 sampai 7. Beberapa bakteri membantu tanaman mendapatkan nitrogen dengan mengubah nitrogen di atmosfer menjadi bentuk nitrogen yang dapat digunakan oleh tanaman. Bakteri ini hidup di dalam nodul akar tanaman dan berfungsi secara baik apabila tanaman di mana bakteri tersebut hidup tumbuh di dalam tanah dengan kisaran pH yang sesuai. Seperti contoh, alfalfa tumbuh dengan baik dalam tanah dengan pH antara 6,2 hingga 7,8. Sementara itu, kedelai tumbuh baik pada tanah dengan kisaran pH 6 hingga 7. Kacang tanah tumbuh baik dengan pH 5,3 hingga 6,6. Jika larutan tanah terlalu masam, tanaman tidak dapat memanfaatkan zat hara lain yang mereka butuhkan. Pada tanah masam, tanaman mempunyai kemungkinan besar untuk teracuni logam berat yang pada akhirnya dapat mati karena keracunan tersebut. Herbisida, pestisida, fungisida, dan bahan kimia lainnya yang digunakan untuk memberantas hama dan penyakit dapat meracuni tanaman itu sendiri. Mengetahui pH tanah, apakah masam atau basa adalah sangat penting, karena jika tanah terlalu masam oleh karena penggunaan pestisida, herbisida, dan fungisida tidak akan terabsorpsi dan justru akan meracuni air, tanah,
serta air-air pada aliran permukaan, di mana hal ini akan menyebabkan polusi pada sungai, danau, dan air tanah. Cara menguji pH. Cara tradisional. Caranya yaitu menggunakan kunyit ukuran jempol tangan. Potong 2 bagian. Langkah berikutnya, ambil sampel tanah pada keempat ujung titik lahan dan tambahkan 1 titik pada tengah lahan. Kemudian aduk secara merata dan basahi dengan air. Masukkan 1 bagian kunyit ke dalam tanah yang sudah dibasahi selama 30 menit. Lalu angkat, kemudian perhatikan dan bandingkan warna potongan kunyit dengan dicampur tanah dengan potongan yang tidak dicampur. Jika warna kunyit pudar, maka memiliki keasaman tinggi, yakni di bawah 7. Jika warna kunyit tetap pada tanah netral mendekati 7. Sedangkan jika warna kunyit menjadi biru, maka kadar keasaman tanah rendah, yakni di atas 7. Cara kedua, penggunaan alat ukur. Menggunakan pH meter dengan memasukkan ujung alat pH meter pada keempat ujung titik lahan, ditambah 1 titik di bagian tengah lahan, hasil yang diperoleh langsung dapat berbentuk angka yang sudah dirata-ratakan. Skala keasaman tanah bisa dilihat secara langsung, sehingga mempermudah pemberian dosis dolomit atau kapur dalam lahan. Secara umum, setiap kekurangan 1 tingkat dari pH netral membutuhkan 2 ton dolomit setiap hektarnya. Jika pH tanah 5, maka memberikan dolomit sekitar 4 ton. Pemberian dolomit dilakukan sebelum tanaman ditanam atau benih ditabur. Demikianlah ulasan mengenal pH tanah. Lalu, bagaimana cara pengukuran pH tanah? Yang pertama, kita siapkan alat dan bahan. Alat dan bahannya, yang pertama di sini kita menggunakan pH indikator. Yang kedua, kita menggunakan air destilasi atau air bening. Dan yang ketiga, siapkan gelas. Yang keempat, siapkan sendok teh. Sendok teh ini digunakan untuk mengambil tanah nanti ya guys. Dan yang kelima itu adalah sampel tanah itu sendiri. Jadi, ini alat-alat yang digunakan untuk pengukuran pH tanah menggunakan pH indikator. Lalu, bagaimana prosedurnya? Yang pertama, cara pengambilan sampel tanah. Ambil tanah kering dari kedalaman volume tanah kurang lebih 30 cm dari permukaan tanah di tempat lokasi, atau di sudut dan tengah lahan pada satu hamparan. Setelah itu, campurkan secara merata, jemur angin-anginkan tidak terpapar matahari langsung. Tujuannya agar tanah yang akan diukur pH-nya merupakan bagian dari tanah. Selanjutnya cara pengukurannya, ambil sedikit sampel tanah dan beri air bening dengan perbandingan 1:1. Masukkan ke dalam gelas. Biarkan beberapa menit hingga campuran air dan tanah tadi terpisah atau tanah mengendap. Setelah air terlihat agak jernih, masukkan pH indikator. Kita tes dulu ya pH indikatornya. Setelah itu, kita tes pH-nya seperti tombol on-off-nya. Lalu, kita masukkan pH indikator ke dalam campuran tanah kurang lebih 1 menit, tetapi jangan sampai mengenai tanahnya. Tunggu beberapa saat sampai pH indikator berubah warnanya. Setelah itu, periksa angka pada pH tanah. Demikian video praktek mengenai penyihatan tanah, yaitu pengukuran pH tanah dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. And thanks for watching and see you next video. Bye-bye. Nice to meet you.